مؤلف هذا الكتاب المرحوم سيد أحمد الهاشمي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأحاديث النبوية. كتابا جامعا لمحاسن الأحاديث النبوية. Jadi ini tadi baru sambungan sebenarnya, titiknya baru, ya belum titik. Ahbabtu senang sapa insun hina mutala'ati, indal nalikane mempelajari sapa insun mutala'ah. Kata kutubul hadis, pira-pira kitab hadis as-sittah, kutubul hadis pira-pira kitab hadis as-sittati karena as-sittata karena jadi bisa kutubul hadis karena as-sittati as-sahihati al-mu'tabarati. Al-mu'tabarati kan di yang mu'tabar maksudnya yang dijadikan pegangan, mu'tabar. Al-Takhib ayat-tawini sebuah insur minha sakin kutubus sittah kitab bira-bira kitab jami'an kan merangkum, jami'an yang mengumpulkan, jami'an yang mengumpulkan li'ahasini mahasin, li'ahasini warilwi api-api'i mahasinil hadis ahadisi an-nabawiyyati. Jadi belum titik itu ya. Li ahasini mahasinil ahadisi an-nabawiyyah. Paling bagus-bagusi piro-piro kak bagusi piro-piro hadis an-nabawiyyah kang bangsa nabawi. Karena hadis itu kan ada dua ya. Hadis qudsi, ada hadis nabawi. Hadis qudsi berarti Maja'a apa? Kalau hadis qudsi apa? Maja'a minal rada apa? Mulai pelo gitu ya? Hah? Mana yang ahli hadis itu? Nah, hadis nabawi itu baca aminan minallah wa minan nabi. Hah? Ayo baca aminan Allah. Ya, karena semuanya dari Nabi, ya kan? Tapi isinya dari Allah. Cirinya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi redaksinya dari Nabi, kemudian maknanya itu dari Allah. Makna kalau hadis nabawi bukan maja'ah tapi ma'udifah, karena vokal disandarkan kepada Nabi min qaulin aw fi'lin. Ma'udifah ila Nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Semua. Wa akhtarul lambi li sapa insun min hasakin al-ahadis an-nabawiyah mukhtarul hikam in piro-piro pilihan al-hikam piro-piro hikmah
al-Muhammadiyah kang bangsa Muhammad. Di antara hadis Nabawi itu dipilih hadis-hadis pilihan yang mengandung hikmah. Makanya kitab ini menjadi kitab pegangan para mubaligh. Kalau kamu mau pidato ya buka kitab ini, cepat ringkas. Kalau mau dijelaskan ya harus baca syarahnya. Mustamilat kang mengandung ala tamassa ilaihi al-hajah, ala ma ing atase perkara tamassah kang pemegang ilaihi maring ma apa al-hajah, kebutuhan al-ijtimaiyatu kang bangsa kemasyarakatan. Ini sudah dijelaskan oleh Muslimnya. Hadis-hadis pilihan yang biasanya menjadikan pedoman, ya, menjadikan pedoman yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya hadis keseharian yang biasanya dibutuhkan oleh masyarakat. Wa tad'u lan mendorong ngajak apa hadis ilahi marimba wa tad'u lan ngajak ilahi marimba apa al-jami'atu al-islamiyah, organisasi keislaman. Martabat murattabat ale mengurutkan ala hurufil hijai inatasi bira-bira huruf hijaiyah. Wallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala iku al-musta'an. Wa tada'ulan mendorong kepada mengajak ilaihi maring man tamassa ilaihi aja apa al-jami' al-islamiyah, itu maksudnya yang mendorong penulis muallif ini untuk memilih hadis-hadis yang dipilih yang dibutuhkan di masyarakat itu adalah al-jami'ah al-islamiyah, tempat beliau mengajar di mana? Al-Qahirah, berarti di Mesir. Ya, Ma'had Al-Qahirah. Jadi yang mendorong beliau untuk menyusun ini atas juga dorongan dari institusi di mana tempat beliau ada. Murattaban kang disusun cara penulisannya ala hurufil hijai, berdasarkan huruf-huruf hijaiyah. Wallahul musta'an, wallahu subhanahu wa ta'ala iku al-musta'an, dan maha menjalui tolong. Al-muallif As-Sayyid Ahmad Al-Hashim. Jadi muallif itu apa? Pengangkit. Nah, kalau bahasa Indonesia benar angkitan, yang mengangkit, menyusun, ya, bukan mengarang redaksinya enggak. Redaksinya sudah ada karena berupa hadis. Kemudian yang menyusun berdasarkan huruf hijaiyah, hadis-hadisnya yang dipilih ini, itu disebut dengan muallif. Harful hamzah, nah itu nanti mulai dari huruf-huruf hijaiyah. Ati babal jannah. Atir kali sapa ingsun babal jannah ing pintu surga. Yaumul kiamat dalam hari kiamat fa astaftihu, maka minta buka sapa ingsun. Nabi Muhammad datang besok karena orang pertama yang membuka pintu surga itu adalah Rasulullah. Selainnya tidak punya hak, hanya Rasulullah yang diberikan hak untuk masuk pertama ke surga.
Fayaqulu maka berkata sapa al-khazin penjaga pintu surga itu, man anta man utai sapa itu anta sira. Fa'aqulu maka jawab sapa ingsun Muhammadun iku ana Muhammadun. Fayaqulu maka menjawab, bika umirtu alla aftaha illi ahadin qablaka. Fayaqulu maka menjawab sapa al-khazin, siapa penjaga surga itu? Malaikat Ridwan. Ya, kalau neraka wali. Bika kalau sira umil tu diberita sapa ingsun Allah aftaha ento ora buka sapa ingsun li ahadin barang musidi qablaka ing belum saturunge sira Muhammad rawahu Ahmad al-Anas. Jadi besok orang pertama yang akan membuka pintu surga itu adalah Rasulullah. I'ti al-ma'rufah. Beda-beda. I'ti nekanono sapa sira. I'ti nekanono apa ya? I'ti nekanono sapa sira al-ma'rufah ing perkara kang api. Wajtani blak menjauhkan sapa sira al-munkara ing perkara kang munkar. Wadul lan ningalono sapa sira ma ing perkara yu'ajibu udunaka. Yu'ajibu kang gawake udunaka ing kuping sira. Ayyakula laka yatohobo laka maring sira apa al-qawmu sapa al-qawmu idza kubta min indihim fa'atihi wa'duril ladhi takrahu ayyakula laka al-qawmu idza kubta min indihim fa'atihi ayyakula yatohobo laka maring sira sapa al-qawmu idza kubta dalam nalika jumeneng sapa sira min indihim dalam saking kaum fa'atihi maka nakala sapa sira ma'ruf wadul ladina la sapa sira alladhi takrahu gede sapa ladhi ayyakula yatohobo laka maring sira sapa al-qawmu idza tubta dalam ngatur sapa sira min indihim fajtanibuhu. Idza tubta dalam ngatur sapa sira min indihim dalam saking kaum fajtanib maka menghindar menjauhlah sapa sira hum ing alladhi. Maksudnya apa ini? Ma'ruf itu kamu tuh tahu ala lisani qaumin gitu ya. Kamu tuh tahu kamu sedang berada dalam di apa namanya, di suatu masyarakat, maka kamu harus mengerti bahasa masyarakat ya. Kalau masyarakat itu apa namanya berbuat kebaikan, maka kamu harus mensupport. Tapi kalau masyarakat itu melakukan kemungkaran dan kamu tidak mampu merubahnya, maka fajtani, kamu harus menghindar ya. Nah, itu nanti berkaitan hadis idza ra'a al-munkar falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Berkaitan. Artinya apa? Kita jangan sampai melawan masyarakat. Ya rubahlah masyarakat kalau kita mampu. Kalau tidak mampu ya kita ya jangan sampai terseret, kan itu prinsipnya. Afatul ilmi al-lisyanu idha'atuhu antuhaddisa bihi ghayra ahli. Afatul ilmi utawi penyakitnya ilmu apa saja? Al-lisyanu lupa. Wa idha'atuhu utawi menyanyiakan ilmu iku antuhaddisa yanto diskusi ya, berbicara, berdiskusi bihi kalau ilmu ghayra ahlihi dan orang yang tidak ahli ya. Jangan diskusi dengan orang yang bukan ahlinya, itu namanya idha'atul ilmi, menyanyiakan ilmu. Sedangkan penyakit ilmu al-nisyan lupa.
Lupa itu dekat dengan kemaksiatan, karena lupa bagian dari Allah menegur kita. Kita sudah semakin jauh, kita mungkin melakukan kemaksiatan sama Allah, maka itulah makanya orang itu bisa diindikasikan. Orang yang ingatannya kuat, ada orang yang ingatannya kan banyak. Ada banyak, tidak sedikit. Itu ingat Imam Syafi'i ketika dia belajar susah untuk mengingat, maka beliau matur kepada gurunya, syakautu ila waqi'in an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'as. Itu maksiat itu menyebabkan kita terhalang. Maksiat itu ibarat kotoran yang nempel di otak kita, kerak, ya, sehingga menjadi penghalang dari ilmunya Allah itu masuk ke otak kita. Jadilah lupa. Semakin banyak bermaksiat, semakin banyak kita lupa pada hal-hal yang baik. Makanya ketika kita banyak lupa harus perbanyak istighfar. Itu kan ketika kita astagfirullah gitu kan, refleks orang itu. Yang refleks gitu ya. Ya tidak refleks. Wujudnya untuk lagi bukan istighfar malah diampun, repot gitu ya. Astagfirullahaladzim, biasa gitu ya. Istighfar artinya menunjukkan ya kita itu banyak berbuat dosa. Afatuddin salah satu faqihun fajirun wa imamun jahirun mujtahidun jahilun. Afatuddin utawi penyakitnya agama, tapi penyakitnya ilmu ada dua, lupa dan penyakit. Kamu diskusi ketemu di warung terus diskusi masalah al-jarh wa ta'dil, tuku sego kecil diskusi itu menurut rawi ini gimana tuh kok? Itu namanya idha'atul ilmi ya, gaya itu. Jadi kamu hebat kalau bersama orang yang tidak paham, itu ya bukti. Afatuddin salah satu penyakitnya agama, tiga faqihun fajirun. Ini orang yang faqih, orang yang expert. Faqih itu expert ya. Faqih itu orang yang ahli fikih, fajirun yang fajir, tidak amanah itu fajir. Wani piro, itu faqihun fajirun. Ini hukumnya gimana? Kamu minta yang mana? Kalau yang wajib agak mahal. Di bawahnya dikit sudah diskon 10%. Wah itu faqihun fajirun, rusak agama kalau dipimpin oleh, kalau ilmuwannya itu ilmuwan pecundang. Kalau bahasa Gus Durnya intelektual pedagang istilahnya. Jadi agama itu rusak kalau dipimpin oleh faqihun fajirun, ilmuwan tukang, wa imamun jahirun, dan pemimpin yang jahil, nyeleweng. Sama, kalau intinya sama-sama tidak amanah ya. Khianat itu jahil, orang yang nyeleweng karena amanah kepemimpinannya tidak dijalankan dengan baik. Sekarang lagi akrobat di tingkat nasional kan, dimana dibentuk pansus, kita saling tahu akhirnya. Imamun jahilun wa mujtahidun jahilun, mujtahid yang jahil. Mujtahid jahil itu artinya apa? Pemimpin agama yang jahil. Orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan di bidang agama, status sosialnya terhormat karena dianggap menguasai agama, tapi ternyata jahil. Rusak agama kalau ada tiga orang. Ayatul munafiki salasun. Sekarang tanda munafik itu salasun ada tiga. Idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana.
Ini tidak harus ada semua, satu aja ada, pasti yang dua ada, gitu ya. Itu otomatis, satu paket itu, ya. Ada satu saja, berarti yang duanya pasti ada. Idza haddasa kadzdzaba. Idza haddasa kadzdzaba, ketika berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia tidak tepat janji, nulayani janji. Wa idza tumina khana, ketika dipercaya dia pasti khianat. Ini sudah satu paket. Wah, alhamdulillah, saya cuma suka berbohong kok. Tapi saya kalau janji pasti insya Allah doa gitu. Sudah. Kalau ada satu saja, itu yang dua itu pasti katut. Satu paket itu. Makanya ya ini bagian dari introspeksi kita. Dimulai biasanya haddasa kadzdzaba itu. Ya. Kenapa ya tidak jujur? Orang tidak jujur itu karena apa? Ya berarti dia penakut. Orang jujur itu pemberani. Orang jujur itu pemberani. Kalau penakut dia pasti tidak jujur. Bukan berani gelut, gentle, itu jujur ya. Ayatul izzi. Ayatul izzi utawi ayat kemuliaan. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ayatul izzi utawi ayat kemuliaan itu qauluhu wa qul, katakanlah Muhammad alhamdulillah. Ini surat apa ini? Qulil hamdulillahilladzi wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ayat apa? Surat apa? Isra. Al-Isra. Juz berapa itu? 15 ayat. Subhanalladzi asra. Ini kayaknya di akhir ya. Terakhir, wa qul, katakanlah Muhammad alhamdulillah wa segala puji kulillah alladzi lam yattakhidh, yang tidak orang kalap awaladan ing ada walam yakul lan ora ono lahu maring alladzi syarikun sekutu fil mulki dalam kerajaan walam yakul lan ora ono iku lahu maring lagi sapa waliyun wali bidadzulli saking hina wa kabbir lan takbir, membesarkanlah bacalah takbir sapa sirahu ing alladzi takbira kalawan takbir tenang wa kabbir lan mengagungkanlah sapa sira Muhammad hu ing alladzi takbira kalawan takbir mengagungkan. Ibtahu ar-rif'ata indallah. Ibtahu, mencarilah kamu ar-rif'ata keluhuran. Ibtahu, mencarilah kamu ar-rif'ata indallah, keluhuran indallah. Caranya gimana? Tahluku amban jahila alaika. Tahluku apa ya? Halim itu apa ya? Halim itu bijak. Bijaklah kamu amban saking wong jahilah kang bodoh. Bodoh sopoban alaika ing atase sira. Wa tu'ta man haramaka, lan berilah kamu kepada orang haramaka yang mencegah ke kamu. Kamu berbuat bijak pada orang yang bodoh di kamu, dan kamu malah memberi orang yang memusuhi kamu. Haramaka itu kan mencegah orang yang tidak mau berhubungan dengan kita, justru kita. Itu sebenarnya pahala terbesar itu seperti itu. Memberi pada orang yang membenci kita, misalnya nyambung silaturahim bagi orang yang memusuh ya. Kalau kita ngasih pada orang
yang berbuat baik dan gak ada tantangan. Tapi menoto hati kita, itu gak tahu berterima kasih, kita memberi pada orang yang gak tahu terima kasih. Wah, itu sebenarnya besar pahalanya. DKI gak tahu dulu langsung menepos gitu. Itu sebenarnya kan gak enak-enak itu kan. Ya, karena kita melatih keikhlasan itu seperti itu ya. Melatih keikhlasan itu ketika kita tidak direken itu. Carilah orang yang tidak mereken kita. Berbuatlah baik kepada orang yang tidak responsif kepada kita. Itu untuk melatih keikhlasan. Artinya apa? Itu Allah mengajarkan kita, Rasul mengajarkan kepada kita cara melatih keikhlasan itu artinya melepaskan ketergantungan kita kepada manusia. Melepaskan ketergantungan kita kepada manusia. Apapun yang kita lakukan jangan dihubungkan dengan manusia, tapi langsung transenden kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Sehingga apapun yang dilakukan oleh oleh orang terhadap kita tidak efek, ya. Nah, itu ikhlas. Terus yang kedua, kalau kita itu sebenarnya perintahnya kan hanya takut kepada Allah dan patuh kepada Allah, jangan patuh kepada selain Allah. Ya, coba dibodoh nih. Misalnya gini ya, kita ada orang nggak paham atau orang yang memang tidak pintar gitu ya. Jadi ada cerita, jadi ceritanya begini. Ada seorang kiai besar, dulu sufi lah bahasa Torikot. Tiba-tiba dipanggil oleh tetangganya. Tetangganya itu ahli maksiat. Kiai, nanti harus mari ke sini ya. Datang, kiainya itu datang ke rumah. Orang tahu kiainya itu orang yang ahli maksiat, tapi dia tetangganya kiai. Dia datang dipanggil. Sampai di rumahnya apa? Maaf ini, saya sudah nggak butuh lagi sama temannya. Pulang aja. Dia pulang ya. Besoknya dipanggil lagi, dia datang lagi ya itu. Dengan sampai 3 kali. Akhirnya tetangganya yang ahli maksiat itu heran. Teman kan orang hebat, orang terhormat. Saya panggil kok mau? Saya ini siapa? Dan sudah sampai datang, saya usir, saya nggak pernah marah, senyum aja. Malah dia nggak ada perubahan, senyum, senang gitu, kelihatan senang, nggak ada perubahan, nggak tersinggung, nggak apa. Kenapa? Loh, kata Jamal Kiai, saya ini diperintah oleh Rasul untuk menghormati tetangga. Lah kamu tetangga saya, kamu panggil saya datang karena perintah Rasul untuk menghormati tetangga. Kamu suruh pulang, ya saya pulang untuk menghormati. Jadi karena patuh kepada Rasulullah, patuh pada perintah agama, bukan terpengaruh oleh perilaku orang ini. Dan kalau saya ikut emosi, berarti saya levelnya akan sama dengan kamu. Ngapain sama didikte oleh kamu? Ya toh? Nah, kan gitu kan. Kalau saya dikerjain orang bodoh, termakan kerjaannya, berarti saya didikte oleh orang bodoh itu. Jadi saya nggak mau didikte oleh kamu. Saya mau didikte oleh Allah. Allah perintah hormat tetangga, ya saya lakukan. Kamu nggak menghormat saya nggak ada masalah. Kamu perlakukan saya apa saja, nggak ada masalah, nggak efek. Kok saya ini patuh pada perintah Allah, bukan pada perintah kamu. Nah, gitu ya. Ya, tapi memang berat. Jadi kita tuh melakukan semuanya karena lillah. Karena lillah. Nggak dihormati, bukan itu tujuan saya, karena patuh perintah Rasul dan saya tidak urusan kamu mau seperti apa, tidak urusan, karena kamu tetangga saya, perintah agama untuk untuk menghormati tetangga.
atau menghormati tamu, menghormati tetangga, ya saya lakukan itu. Kamu mau berbuat apa, saya tidak bisa didikte oleh kamu. Saya didikte hanya bisa didikte oleh Allah, bukan didikte oleh manusia. Nah itu, kalau bisa seperti itu, enak hidup itu, tidak pernah enak, nyaman betul hidup itu. Kalau kita bayangkan, kita hidup itu betul-betul lepas, ya, semua yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Nikmat betul hidup itu, ya. Nah kita ini selama ini tersiksa hidup karena didikte oleh manusia, ya toh? Manusia berbuat ini tidak greget kita ikut marah. Didikte manusia namanya, harusnya didikte oleh Allah. Jangan mau didikte oleh manusia. Itu prinsipnya. Abghadul ibadi ilallah man kana thawbahu khairan min amalihi an takuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalan jabbari. Abghadul ibadi utawi kang lebih dimarah, dibendu, dimarahinya, maksudnya tidak disenangi hamba ilallah itu maring Allah, itu man orang kana kang ono apa thawbahu bajunya, pakaiannya man itu khairan bagus bin amali saking amal perbuatan man. Antakuna yata'ana apa siyabuhu baju man iku siyabal anbiya. Taswirnya ya, gambarannya kana taubahu khairan min amali itu bajunya lebih baik dari amal perbuatannya. Maksudnya apa? Al-takuna yang ta'ana apa siyabuhu, bajunya itu siyabal anbiya, pakaiannya para nabi. Tapi wa amaluhu amalan jabbari. Itu maksudnya al-takuna makana thawbahu khairan min amali, bajunya lebih baik dari amalnya. Kenapa? Al-takuna siyabahu siyabal anbiya wa amaluhu amalan jabbari. Bajunya baju pembesar para nabi, orang hebat, tapi amalnya, amal perbuatannya, amal perbuatan orang-orang sombong. Itu ya. Ablighu hajat man la yastati'u iblagha hajati, faman ablagha sultanan hajat man la yastati'u iblagha Allah Ta'ala qadamai ala sirat yaumal qiyamah. Ablighu tekanono sapa sira, sampaikanlah sapa sira hajat man kebutuhan orang layas tapi kang tidak mampu sapa man iblagha hajatihi menyampaikan hajatnya man. Faman muqaddar sapane wong ablagha menyampaikan sapa man sultan dan raja hajat man kebutuhan orang layas tapi kang tidak kuasa sapa man iblagha menyampaikan hajatnya, ya, iblagha menyampaikan hajatnya. Sabda maka menetapkan sapa Allah Ta'ala qadamai kedua telapak kaki nimban ditetapkan ala sirati yaumal qiyamah, ala sirati ing atas jembatan yaumal qiyamah. Maksudnya apa? Ini sebenarnya hadis untuk para anggota dewan yang terhormat, itulah ya. Hadisnya ini ablighu hajata man la yastati iblagha hajatan. Kamu kan menyambung lidah aspirasi rakyat, sampaikan itu. Lam hajataman lam yastati iblagha. Faman ablagha sultanan hajataman la yastati iblagha, sahabat Allah. Nah itu, ini hadis untuk anggota dewan yang terhormat. Kalian itu dipilih oleh rakyat sebagai penyambung lidah rakyat, sampaikan itu. Perjuangkan aspirasi rakyat. Jangan mewakili rakyat dalam hal enaknya, ya, dalam hal pendapatan mewakili rakyat, tapi penderitaan tidak mau jadi wakil saya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.